Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu perkenankan hamba yang fakir ilmu ini menyampaikan bahwa di sini kita belajar bersama, ya. Saya ulang supaya mengingatkan kepada pribadi hamba sendiri bahwa di sini kami hanya menyampaikan untuk mengingatkan di dalam hal kebaikan dan keselamatan, hanya menyampaikan dan tidak bermaksud untuk menggurui, ya. Karena ya terus terang saya pun pribadi tidak berani mengaku menjadi guru, ya. Karena telah kita ketahui bersama bahwa hakikat guru kita yaitu junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan yang paling mulia yang mampu menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kita di sini duduk bersama santai dan serius, ya. Karena juga saya masih belajar, mungkin ada banyak kekurangannya, ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat semua, ya. Dan mudah-mudahan doa saya selalu untuk Bapak Ibu dimanapun berada, mudah-mudahan selalu di dalam golongan orang-orang yang beruntung. Dikatakan beruntung ialah setiap hari kita memperbaiki ibadah kita, kualitasnya, intensitasnya, ketekunan dan istiqomahnya, untuk selalu merasakan kebersamaan beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itulah yang dikatakan orang-orang yang beruntung, yang berlomba-lomba di dalam berkurangnya umur untuk berbuat kebaikan dalam hal pribadi untuk menyelamatkan diri agar tidak masuk di dalam nar atau api siksa neraka, dan untuk berbuat baik, menyiapkan amal ibadah, amal kebaikan, bekal kelak kita berpulang ke kampung halaman menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang beruntung tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Di setiap hembusan napasnya selalu terisi dengan mengingat kebersamaannya dengan Tuhannya. Jangan sampai kita tergolong orang yang merugi, karena setiap hari diberi kita kenikmatan, diberi kita anugerah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak kita manfaatkan untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki amal ibadah, dan tidak untuk memperbaiki bekal kita di akhirat kelak, ya. Sungguh merugi karena umur semakin berkurang, dan dikatakan celaka apabila sudah mengetahui bahwa umur semakin hari semakin berkurang, tetapi semakin lalai dan semakin
tenggelam di dalam kenikmatan bersama maksiatnya, semakin tenggelam di dalam kelalaiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari beberapa minggu kita sudah terus membahas bab pengenalan diri dan pendalamannya. Jadi jamaah sudah memahami hakikat diri, sudah memahami rahasia insan, sudah memahami letak daripada Tuhan itu sendiri. Beberapa minggu kita telah mencukupkan teori mengenal diri untuk menuju kepada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktunya sekarang untuk kita belajar menerapkan ilmu yang sudah kita terima. Karena mustahil sampai kita kepada Allah tanpa kita mempraktekkan ilmu yang sudah kita pelajari. Karena dikatakan tasawuf ini ialah ilmu yang dia memperhatikan gerak daripada hati dan qalbunya, hati dan jiwanya, di mana dia bergerak dan siapa yang dia ikuti. Dengan kita mengkaji diri, yang diharapkan hati, kalbu, dan jiwa mengikuti tuntunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tuntunan nafsu syahwat, nafsu syahwat, nafsu maksiat, nafsu sifat haiwan, dan nafsu sifat syaitan. Karena tidak akan sampai junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Tuhan ketika perjalanan Isra dan Mi'raj tanpa kiasan dada beliau dibelah dan dibersihkan. Jadi artinya mustahil kita sampai kepada Tuhan ketika kita hanya selesai tamat di tahap teori saja. Sedang teori ini untuk menggerakkan kita, yang pertama ialah menapaki jalan tasawuf atau jalan makrifat ini ialah bertaubatan nasuha, membersihkan kolbu kita dari penyakit-penyakit yang sebelumnya bersarang. Karena sudah dijelaskan di beberapa minggu yang lalu bahwa di hati manusia banyak penyakitnya. Penyakit itu ketika kita biarkan, maka Allah akan menambahnya, bukan dikurangi atau bukan dibiarkan. Karena itu tugas kita, itu kehendak Tuhan untuk membersihkan kolbu kita. Yang diharapkan menuju kepada Tuhan, kita berjalan di atas istiqomah. Istiqomah di atas hidayah, hidayah di atas petunjuk yang sudah Allah berikan kepada kita. Setiap hari kita minta petunjuk, dan ternyata petunjuk yang sudah datang di hati dan kalbu kita abaikan.
bagaimana hidup akan selamat. Bagaimana kita akan menuju tahapan tasawuf. Karena inti daripada tasawuf ialah kebersihan hati dan kolbu itu sendiri. Bagaimana kita bisa diam di dalam keheningan ketika kolbu kita masih sangat amat kotor. Bagaimana jiwa kita bisa bangkit untuk beribadah ketika jiwa kita masih lemah di dalam melawan nafsu haywan dan nafsu syaitan. Oleh sebab itulah sebab daripada timbul rasa kemalasan. Malas di dalam mengerjakan sholat 5 waktu, malas di dalam mengerjakan ibadah zikir, malas di dalam ibadah berbuat kebaikan. Tanda jiwa kita masih terperangkap oleh syahwat kita. Apakah itu terjadi kepada kita? Inilah yang perlu kita renungkan. Karena tujuan daripada belajar kita menggapai jalan berpulang ke rahmatullah dengan kebersihan dan kesucian yang membawa kita husnul khotimah. Bagaimana mungkin hanya belajar kita sampai kepada Allah tanpa menjalankan apa yang dipelajari? Maka Tuhan menginginkan seorang hamba sami'na wa atokna. Adanya di kalbu Bapak Ibu. Sami'na itu adanya di kalbu, bukan di lisan. Taat dan patuh ketika kita masih di dalam alam kesucian atau rahim ibu. Kita sudah menyatakan, kita sudah menyaksikan, kita sudah mengetahui dan bersama Tuhan. Tapi pada kenyataannya setelah kita dilahirkan dari yang tadinya tidak ada maka diadakan, setelah ada nyata menjadi penentang Tuhan yang bersifat sombong. Ya. Dikatakan sombong kenapa? Karena mereka yang tidak mau belajar mengenal rahasia diri mereka sendiri. Karena sombong itulah maka mereka tidak mau bertaubatan nasuha, tidak merasa bersalah. Karena sia-sia belajar teori tanpa praktek tidak akan sampai kepada tujuan kita. Jadi selama ini bagaimana kita dikatakan Habibullah, bagaimana kita dikatakan menjadi kekasihnya Allah, sedang setiap hari kita tidak memprioritaskan, kita tidak mengutamakan untuk membersihkan hati dan kolbu kita. Beragama di lisan tapi hati penuh kekotoran. Beragama Islam tetapi akhlak, adab masih mirip-mirip, akhlak dan adabnya sifat haywan dan sifat syaitan. Ini perlu perenungan Bapak Ibu. Karena yang pertama ini untuk mengingatkan diri saya pribadi sebetulnya. Jangan sampai saya ini lupa, lalai, setiap hari diberi kehidupan tapi setiap hari pula lalai. Lalai dari apa? Yang pertama sudah sering saya katakan, lalai untuk bertaubat. Bertaubat itu seperti apa? Bertaubat itu tidak mengulangi segala hal sesuatu yang kita tahu itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan manusia menginginkan surga tapi mencari kemurkaan Tuhan. Seperti itu.
tidak pernah bertaubat, tidak pernah menyesali apa yang telah diperbuat selama ini, dikarenakan hati yang dalam keadaan mati. Bagaimana hati yang mati bisa meneteskan air mata? Bagaimana hati ini bisa mengingat dosa sedang dia dalam keadaan mati? Karena kita secara teori sudah mendapat jalan, tapi kita tidak mau berjalan untuk zikir. Dan itu penting Bapak Ibu. Kita harus tafakur, hidup ini tujuannya kemana? Hasilnya apa? Hidup ini kita dari tidak ada diadakan, berarti kita diadakan oleh Tuhan, diundang ke dunia untuk diuji keimanan kita, seperti itu. Nah, di dalam ujian ini apakah kita menjalani ujian itu dengan baik dan benar, seperti itu. Kita menginginkan banyak yang ingin menjadi kekasihnya Tuhan, tetapi kita sendiri tidak pernah sami'na wa atokna dengan Tuhan itu sendiri. Selalu ingin ada diri dan meniadakan Tuhan. Karena ketika banyak kotoran tapi kita jarang mau membersihkannya. Ini harus saya sampaikan di titik ini supaya kita semua mau berubah. Sampai kapan kita lalai dan lupa? Dari pagi tadi kita dihidupkan oleh siapa? Hayatullah. Hayatullah siapa? Hidupnya Allah. Berarti bukan hidupnya Kalau hidupnya Allah, berarti seharian ini tadi hidup harus sesuai dengan keinginan Allah. Nah, harus tafakur. Seharian ini tadi kita hidup sesuai dengan keinginan Allah atau sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kalau kita hidup dengan sesuai keinginan Allah, artinya alhamdulillah. Berarti seharian ini tadi kita hidup dengan terus berusaha membersihkan kalbu kita, membersihkan jiwa kita, melepas kemelekatan, keterikatan hati kita terhadap harta, benda, dan kesenangan dunia. Bukankah kemarin sudah kami jelaskan, nanti di akhirat kita akan dihidupkan sesuai dengan apa yang tergambar di dalam hati dan kolbu kita. Ketika hati dan kolbu kita semasa hidup berambisi kepada keserakahan dunia, ya na'udzubillah, kita dihidupkan badannya manusia, kepalanya hewan. Kan seperti itu. Nah, di sini kita dituntut betul-betul untuk jujur. Makrifat itu ilmunya mudah, tapi yang diperlukan prakteknya, gitu loh. Orang yang menuju tasawuf, ucapannya akan meneduhkan hati orang. Ucapannya tidak akan menyakiti hati itu orang tasawuf. Artinya apapun yang terjadi, lisan tidak akan mencaci maki manusia, apalagi buruk sangka kepada Tuhan. Seandainya seumpama hidup kita saat ini jauh daripada keinginan kita, apa iya kita akan menggerutu kebanyakan manusia seperti itu.
menghadapi hidupnya sekarang karena tidak sesuai dengan keinginan dan ekspektasi atau angan-angannya. Banyak mereka yang kecewa dengan Tuhan. Maka takdir Tuhan ini yang terbaik. Kita hanya tinggal menjalani. Menggerutu dengan takdir Tuhan artinya kita dikatakan tidak sami'na wa ata'na. Janganlah kita mengatur apa yang sudah menjadi tanggungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ditetapkan itulah yang terbaik. Kenapa menjadi sempit hati kita? Mengapa menjadi terasa berat di dalam pikiran kita ketika menghadapi hidup? Karena hati kita dipenuhi dengan keluh kesah, tidak dipenuhi dengan rasa bersyukur. Ya, coba Bapak Ibu dahulukan bersyukur daripada berkeluh kesah. Dahulukan bersyukur daripada menggerutu. Hayatullah, hidupnya Allah, sedang kita ini dipinjami. Setelah hidup kok maunya sendiri, kan perlu direnungkan. Kita mau selamat, tetapi yang kita cari kemurkaan Tuhan. Ini berbalik arah. Kita mengharapkan surga, tapi yang kita tapaki jalan-jalan yang menuju kepada jurang-jurang api neraka. Hijrah berat Bapak Ibu, perlu istiqomah. Jalan istiqomah itu diperlukan tekad. Barang siapa yang berkekuatan untuk terus berjalan di atas hidayah dan ketentuan Allah, dialah yang dikatakan Habibullah. Dialah yang dikatakan kekasihnya Allah. Bagaimana kita berjalan secara istiqomah di atas hidayah dan petunjuk Allah? Bagaimana bisa kalau hati kita gelap, hati kita kotor, kita tidak mau bersusah payah membersihkannya? Coba merenungi diri sendiri. Yang tahu kekurangan, yang tahu keburukan ialah diri kita sendiri. Kita ini mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana tubuh kita ini? Yakin gak terus sehat? Yakin terus hidup? Karena saya tidak yakin juga. Saya tidak berani menjamin diri saya sendiri. Karena yang dikatakan khodim kekal abadi ialah Tuhan itu sendiri. Jadi mau dibawa kemana tubuh kita? Bertahun-tahun belajar ilmu tasawuf, bertahun-tahun ilmu makrifat kita pelajari, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita tidak mendapatkan hasil Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita hanya berhenti di teori saja, pintar retorika. Belajar ilmu tasawuf hanya untuk memperkaya ilmu, bukan untuk menerapkan ilmu. Yang dikhawatirkan setelah banyak ilmu, ilmu ini nantinya untuk berdebat saja, untuk menimbulkan rasa kesombongan. Saya belajar ilmu makrifat. Saya belajar ilmu makrifat. Saya lebih mulia, lebih hebat, lebih alim daripada yang tidak belajar. Karena semua sudah di dalam wawasan dan pengetahuan kita. Bagaimana mungkin ketika zikrul asrar atau sholatul daim atau zikir hati atau zikir zahir kita sampai kepada Tuhan? Ketika kita melapaskan dengan penuh kekotoran kita.
kita melapaskan masih banyak ambisi-ambisi dunia umur perlu ditafakuri Bapak Ibu. Saya kan sudah separuh abad saya, tapi nyatanya sebelum separuh abad pun sangat banyak yang sudah pulang. Kemarin ada teman dari saudara kita sendiri, dari temannya Mas Among ini, ya Mas Among kan, beliau kan berdagang di pasar. Ini sedikit aja sih. Teman beliau di sebelahnya, ya mungkin ada yang sudah dengar. Jam 3 dini hari, ya, ketika sampai menaruh dagangan sayuran, ya, lalu ada yang lupa. Yang lupa ini sayurannya di sebelah, di pasar, ada kan, pasar segiri, 2 jalan, 1 arah. Lalu menyeberanglah teman beliau ini. Menyeberang Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Ketika itu disambar oleh sepeda motor. Baru ngobrol. Tidak ada yang menyangka setelah ngobrol ini ternyata teman beliau berpulang ke sehat. Ini pelajaran. Begitu ditabrak, sebelum sampai dibawa ke rumah sakit sudah mengembuskan nafas bagaimana jika beliau ini tidak membawa bekal ilmu tasawuf? Artinya dalam keadaan yang tidak ingat jika berpulang tanpa mengingat Allah dikatakan su'ul. Tapi ya mudah-mudahan doa kita untuk beliau husnul hidup Bapak Ibu. Makanya tadi saya bilang, adakah yang menjamin besok masih hidup? Ada yang menjamin? Tidak ada. Yakin? Saya tidak yakin Bapak Ibu. Oleh sebab itu setiap pengajian kami memberikan yang terbaik. Karena kemungkinan ini pertemuan terakhir. Tidak tahu kita. Sering saya katakan sering. Ketika pagi dibangunkan, ucap syukur dahulu. Jangan mikir, ndak punya beras. Di dompet ndak ada uang. Jangan memikirkan itu. Kalau bangun tidur yang kita pikirkan beras, yang kita pikirkan dompet, maka Tuhan sesuai dengan apa yang disangkakan. Kalau sangkanya buruk, sangkanya susah, yang datang maka keburukan dan kesusah. Berarti tidak percaya tuh. Kalau pagi dihidupkan berarti pagi atau sehari nanti pasti akan diberi rezeki bagi orang yang bertakwa. Jaminan Tuhan. Tapi dengan syarat orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa sih? Kemarin sudah kita katakan, ulat itu bergantung kepada satu tali saja untuk menjadi kepong. Jadi dia tidak mikir lagi, bergantung sama Tuhan terus. Kolbunya ini, hatinya ini, tidak ada rasa was-was, takut, khawatir nanti seperti apa, besok kayak apa. Itu pikiran muncul daripada nafsu supiyah. Itu sudah dikatakan tidak percaya dengan Tuhan. Bapak Ibu percaya enggak? Tuhan memiliki kekuasaan akan mendatangkan pertolongan dari arah manapun yang terkadang tidak pernah kita sangka-sangka. Betul. Tuhan hanya ingin melihat kolbu kita bergantung atau tidak.
Kalau kita hanya lisan, saya percaya Tuhan, tapi kok susah, artinya tidak percaya. Kenapa? Karena masih kotornya kolbu atau hati Tuhan masih diragukan. Pagi dihidupkan. Yang menghidupkan siapa? Hayatu, hidupnya Allah loh. Jangan sembarangan. Berarti kita mengemban amanah. Amanah apa? Taubat. Memperbaiki diri, ibadah. Yang kedua apa? Setelah memperbaiki ibadah tadi, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu memperbanyak bekal kita. Ini kan bukan kampung halaman kita. Kampung halaman kita di akhir. Nyatanya yang kita bangun susah payah, banting tulang siang malam, kadang nggak sholat, sampai lupa, kecapean, kelelahan, banting tulang ini nah. Ini nyatanya nggak kita bawa yang berapa meter itu? Berapa meter tuh? Nah, ada yang kita bawa pulang. Nah, karena kain mori nggak bersaku Bapak Ibu, nggak ada sakunya. Nah kok mati-matian? Coba merenung. Boleh silahkan. Siapa yang melarang? Wajar, punya rumah, punya kendaraan, wajar. Cuma ini nasihat saya, jangan dibawa ke hati, digenggam saja. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.